Pancasila. Halo Sobat Pancasila, bertemu lagi dengan saya Anggi Anggreni dalam podcast Sampan, Salam Pancasila. Kali ini telah hadir bersama kita di sini Ibu Halida Nuriyah Hatta. Beliau adalah putri sang proklamator kita, Bung Hatta tentunya. Ibu, terima kasih sudah datang. Apa kabar hari ini, Ibu? Baik, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wah, ini Ibu sudah terinternalisasi ya, Bu ya, salam Pancasila ya, Bu ya. Harus. Baik. Nah, Ibu, terima kasih sudah sempatkan waktu di sini. Kita bincang-bincang santai terkait keseharian Ibu, profil seorang putri proklamator, seorang Halidah Nuriyah Hatta. Nah, Ibu, kalau saya boleh tahu, Ibu kesibukannya sekarang apa sih, Bu? Untuk tahun ini mulai bulan April saya tidak bekerja kantoran lagi ya. Jadi ada waktu untuk narasumber, sebagai narasumber untuk menulis. Saya ikut klub buku sejak tahun 2020 ketika lagi pandemi. Jadi teman-teman mempunyai inisiatif, 2 orang teman yang suaminya orang asing mempunyai inisiatif, mari kita membaca buku dan mendiskusikan setiap bulan buku novel. Biasanya kalau dulu-dulu kan kita kalau cari novel luar negeri ya. Betul. Tapi ini harus novel yang bahasa Indonesia. Dan ternyata dengan membaca novel dan memilih buku novel apa itu menjadi mengetahui betapa banyaknya kita punya novelis, penulis novel yang bagus-bagus zaman sekarang ini. Jadi perempuan dan laki-laki bagus dan mereka tuh novelnya sudah sampai ke luar negeri diterjemahkan gitu. Dan rata-rata, bukan rata-rata tapi banyak dari mereka yang mempunyai latar belakang sebagai wartawan tadinya. Jadi memang kekuatan menulis itu penting. Saya jadi ingat Bung Hatta kan dari muda tidak hanya membaca tetapi menulisnya kuat juga. Dan karena itu ide-ide mengenai meraih kemerdekaan dengan usaha sendiri itu bisa dilakukan oleh kita. Jadi oleh bangsa kita sendiri harus melatih diri supaya kuat untuk mencari jalan sendiri, tidak menunggu penjajah untuk memberikan kemerdekaan karena pasti tidak akan diberikan kemerdekaan itu. Harus diraih begitu ya, Harus diraih sendiri. Nah, banyak tulisan-tulisan Bung Hatta yang sebetulnya ada kata-kata kunci yang selama saya bekerja buat korporat 30 tahun lebih begitu ya. Ini teman-teman, maaf Bu, ini sebagai info tambahan, ini Ibu Halida Nuriyah Hatta ini sudah malang melintang di dunia korporasi dan sudah ekspertis gitu ya. Dari mulai, Ibu kalau saya boleh bacakan ini dari mulai berkarir sebagai, sebetulnya saya pernah ngajar di UI, artinya sebagai asisten dosen dari Prof. Miriam Budiarjo. Nah, tapi saya ingin bekerja artinya kepingin mandiri ya sebagai anak bungsu gitu ya, kepingin juga mempunyai suatu penghasilan. Kalau waktu itu menjadi pengajar kan menunggu tuh menjadi capek calon pegawai. Ya sudah, terus memilih di swasta. Ini kalau saya baca pasti banyak yang ngiri ini. Karirnya luar biasa loh beliau. Enggak juga. Hanya kalau saya memang berkarir, tentunya saya sudah mempunyai jabatan yang tinggi. Tetapi waktu itu kan ikut suami sebagai diplomat ke luar negeri kan. Jadinya saya kerja di dalam negeri di swasta, tapi nanti kalau penempatan di luar negeri saya harus ikut kan, sehingga ya udah kalau di luar negeri sebagai keluarga diplomat gitu. Jadi ketika di dalam negeri bekerja lagi, maka saya tidak terlalu memilih jalur karir yang mencapai suatu jabatan tinggi yang profesional gitu. Jadi kalau kasarnya bilang ya supaya di rumah ada asap dapurnya bisa terjamin begitu. Tetapi penting untuk sekarang ini saya mencari tulisan-tulisan Bung Hatta dan untuk saya sendiri harus membuat catatan dan kiranya itu bisa ditulis atau sekarang dengan media sosial sarana untuk komunikasi lebih banyak kan. Iya, jadi betul. Kita channelnya bisa macam-macam begitu ya. Channelnya macam-macam. Jadi kita bisa lebih menjelaskan Pancasila yang dimaksud oleh Bung Hatta, cara mengejawantahkannya gimana, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana begitu. Intinya harus berkeadilan
dan punya rasa peri kemanusiaan dan tolong menolong. Karena sebetulnya DNA dari masyarakat kita itu dasarnya tolong menolong, tapi apapun mesti dirawat. Kalau nggak dirawat, dari kita yang mempunyai adab yang baik juga bisa berubah dengan tekanan-tekanan dari luar. Iya, betul. Dan perubahan-perubahan yang karena perubahan ada. itu pasti begitu Iya. ya Bu ya. Sepakat nih. Kalau Sobat Pancasila tahu saat ini Ibu Halida itu sedang berkegiatan di Istana Bung Hatta. Nah ini kami culik Ibu sebentar ke sini untuk ngobrol sama teman-teman Sobat Pancasila dimanapun Anda berada. Nah Bu, kembali ke lokasi kita, Istana Bung Hatta. Tentunya ini menjadi satu tempat yang punya yang spesial untuk Ibu. Iya, gedung ini di Sumatera Barat ini Bung Hatta pernah mengatur strategi. Waktu itu zaman periode revolusi fisik, kita kembali jauh ke belakangnya, 1945-49. Di situ ketika Indonesia yang baru saja merdeka berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya dan meningkatkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, yang diakui oleh dunia internasional. Karena pemenang Perang Dunia Kedua itu mengadakan suatu perjalanan ya ke negara-negara di wilayah-wilayah Asia, dan ketika itu Belanda ikut kan, dan terjadilah pertempuran di Surabaya yang kita kenal dengan Hari Pahlawan 10 November 1945. Setelah itu kan memang terjadi peperangan secara fisik. Nah, dalam periode itu Bung Hatta beberapa kali ke sini, ke Sumatera Barat ini, khususnya ke Bukit Tinggi, dan saya sendiri tidak menyimak apakah betul di gedung ini atau ada gedung lain juga. Jadi bukan apakah betul ya di gedung ini, tapi di gedung lain juga. Tetapi mengatur strategi politik, andai kata diserang, maka kita selalu mempunyai Republik Indonesia yang tidak pernah mati, yang tidak pernah dibubarkan. Jadi ada pemerintah darurat Republik Indonesia, lalu andai kata terjadi apa-apa, ada pemerintah Republik Indonesia in exile di Sri Lanka. Dan kalau terjadi apa-apa pun itu ada Palar di PBB. Gitu. Jadi mengatur strategi dan konsolidasi ke dalam. Nah, itu masa ketika 1945-49. Nah, ketika masa dengan Ibu nih, mungkin ada kenangan-kenangan spesial nih. Nah, karena itu ketika kembali ke gedung ini, ya saya menginap bersama ayah di sini. Dulu namanya Tri Arga. Setelah Bung Hatta tidak ada, dijadikan Istana Bung Hatta. Tapi kenangan yang baik adalah kami jalan-jalan ke Ngarai gitu. Kami jalan-jalan ke Ngarai, terus ayah mengatakan di sini dulu sekolahnya ayah dan tempat napak tilas begitu. Yang berkesan buat saya dengan ayah adalah juga ketika menyambung membacakan pidatonya pada peringatan 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional di Jakarta. Ketika itu ada masa yang ditekankan tidak 1 Juni 1945, tetapi yang ditekankan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Nah, Bung Hatta waktu itu umurnya sudah 75 tahun dan tidak begitu sehat, maka membaca pidatonya yang panjang sendiri, ayah saya bilang nanti Halida lanjutkan baca. Jadi kami duduk berdua di podium atau di meja yang ada 2 kursi. Ayah membaca dulu, kemudian saya menyambung. Saya pikir itu peristiwa biasa, tapi ternyata itu merupakan satu proses belajar yang bagus sekali, sehingga itu menempel di saya, dan setiap kali orang bertanya tentang Pancasila itu semacam menyerapkan ya ke dalam batin juga. Jadi mengapa ada kita sebagai bangsa lalu mempunyai negara, dan kenapa masyarakat Indonesia sepakat untuk bersatu dalam keberagaman dalam gitu. Pancasila itu. Iya.
Ibu Halidah, terima kasih banyak. Walaupun singkat, insight yang Ibu berikan sangat bermanfaat bagi kami. Insya Allah juga bagi Sobat Pancasila dimanapun Terima kasih. Sobat Pancasila berada. Saya jadi terharu loh, Bu. Baik Ibu, sehat selalu dan terus berkarya, semangat berkarya dan tetap memberi insight bagi kami melalui kegiatan apapun, channel apapun, kami tetap tunggu Ibu. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya juga jadi banyak belajar dari event ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Baik Sobat Pancasila, sekian ngobrol singkat kita dengan Ibu Halidah Nuriyah Hatta. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Anggi Anggreni pamit. Terima kasih dan salam Pancasila. Salam Pancasila.